harus kita kontrol supaya apa? Kita memberikan dengan porsi yang pas. Saya banyak belajar dari senior-senior yang sudah berpengalaman. Mereka selalu berusaha untuk menguasai dirinya. Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan yang lebih banyak, baik di dalam hidup, baik di dalam pengalaman. Tetapi sering dalam diskusi-diskusi mereka menahan diri mereka untuk apa? Tidak langsung menyatakan kesimpulan akhir yang benar, tapi menunggu, memberikan kesempatan bagi adik-adik yang masih belajar, bertumbuh, supaya apa? Orang lain bisa bertumbuh. Butuh pengendalian diri, butuh kesabaran di sana, menolong orang bertumbuh. Kadang kita tidak sabar untuk segera cepat menyelesaikan segala sesuatu, tetapi pada akhirnya apa? Akan menghambat pertumbuhan orang lain. Saya belajar dari respon di dalam Kisah Para Rasul, dari respon Petrus dan teman-temannya, dan juga respon Barnabas terhadap Paulus. Ketika Petrus dan teman-temannya melihat Paulus, mereka langsung no. Tetapi Barnabas dengan sabar, dia melihat potensi dalam diri Paulus. Akhirnya apa? Dia mengendalikan dirinya untuk tidak menolak Paulus, tapi dia mendorong Paulus akhirnya bertumbuh. Dan kita akhirnya dapat melihat perkembangan, pertumbuhan Paulus, bahkan dikatakan menjadi rasul yang paling besar. Mengontrol diri. Selain kita bertahan untuk tidak jatuh, itu juga seni untuk memenangkan orang lain, supaya mereka bertobat, supaya mereka bertumbuh. Jadi seperti kata Amsal, orang yang tidak dapat mengandalkan diri itu seperti tembok yang kota tanpa tembok, tanpa pertahanan. Tapi di satu sisi orang yang bisa mengandalkan diri ibarat melebihi memenangkan sebuah kota. Memang untuk mengalahkan suatu kota, serang, hancurkan, maka akan jatuh. Tetapi pengendalian diri itu bukan menghancurkan, tetapi membangun. Sehingga dengan membangun kita sudah memenangkan mereka. Bukan mengendalikan diri itu bukan menambah musuh, tetapi apa? Kita menambah sekutu, menambah pertemanan di dalam hidup kita. Karena dengan kita mengendalikan diri kita, memberikan respon yang baik, orang akan merasa nyaman di dalam hidup kita. Jadi mari kita terus belajar untuk bagaimana mengendalikan diri kita melalui apa? Firman Tuhan, melalui apa? Pertumbuhan rohani kita, sehingga roh kita hari lepas hari akan semakin bertumbuh melalui apa? Pertumbuhan kita di dalam pelayanan. Jadi bagi teman-teman yang rindu bagaimana mengasah dirinya, bagaimana bersikap yang baik dan benar, harus ikut di dalam pelayanan. Karena di sana kita belajar bagaimana kita mengendalikan seluruh hidup kita supaya apa? Akhirnya tujuan kita bekerja di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama dengan hari ini. Tuhan, di dalam minimnya pengalaman kami, di dalam masa muda kami, oleh karena dorongan yang kuat dalam diri kami, kami sering susah mengendalikan seluruh apa yang ada dalam diri kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Kiranya kami boleh mengontrol diri kami oleh karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Ajari kami untuk terus bertumbuh. Ingatkan kami untuk rindu belajar, bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga itu akan menjadi sesuatu penolong bagi kami untuk bagaimana memilah, memikirkan, memutuskan yang benar di dalam hidup kami.
Oleh karena itu biarlah Tuhan sungguh-sungguh menolong kami, sehingga tujuan hidup kami bekerja di dalam kerajaan-Mu, memenangkan peperangan rohani kami itu boleh tercapai di dalam hidup kami. Inilah doa kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, teman-teman, sebagai pengumuman bagi kita bersyukur untuk ibadah hari ini, dan kita juga bersyukur untuk berkat Tuhan melalui persembahan yang sudah dikumpulkan selama bulan April ini sebanyak Rp710.000. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang sudah memberi. Kiranya juga melalui pemberian kita tidak akan pernah berkekurangan, tapi oleh karena berkat Tuhan segala sesuatunya boleh dicukupkan di dalam hidup kita. Dan kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406, bahwa kita meyakini bahwa pengendalian diri kita itu bukan kekuatan kita sendiri, itu adalah pertolongan Tuhan, itu adalah bimbingan Tuhan. Oleh karena itu kita meminta pertolongan Tuhan sehingga kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam diri kita. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku sehingga aku selalu bersamamu. Tuhan bimbing aku di jalanku sehingga ku selalu bersamamu. Dan aku melangkah setapaku apabila kau tak ada di sampingku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat segala berkat-Mu di dalam hidup kami, untuk firman-Mu, untuk ibadah kami, untuk semua hamba-hamba-Mu yang boleh melayani. Dan pada saat ini kami rindu memohon kepada Tuhan belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati hidup kami di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kekhawatiran kami atas hidup kami, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai. Biarlah Tuhan memelihara kami. Kami khawatirkan hidup kami di tengah-tengah pergumulan, secara khusus virus corona yang terus melanda bangsa kami, sehingga banyak hal yang terkendala di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, peliharalah hidup kami sehingga kami senantiasa boleh berjalan oleh karena kuasa Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan kami berdoa buat virus corona di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Engkau sanggup membebaskan kami, dan Engkau sanggup menghilangkan virus ini di tengah-tengah bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau bekerja, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami juga menyerahkan secara khusus teman-teman kami, bahkan seluruh orang yang bekerja sebagai tim medis yang mempertaruhkan hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, kuasai mereka, lindungi mereka, bahkan keluarga mereka senantiasa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Bahkan bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia boleh tunduk kepada anjuran pemerintah untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga jarak, sehingga boleh
terjadi pemutusan mata rantai virus ini Tuhan. Kami juga serahkan orang tua kami dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja, buat hamba-hamba Tuhan. Biarlah Engkau berikan ide-ide kreatif untuk melayani jemaat-Mu di tengah-tengah permasalahan bangsa ini. Mungkin banyak jemaat yang tidak terlayani dengan maksimal. Oleh karena itu berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu juga agar mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami serahkan secara khusus pendidikan kami yang terganggu oleh karena virus corona. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati seluruh anak-anak-Mu. Dan pada akhirnya kami pertaruhkan YPDP ya juga agar juga terus berjuang bagaimana menjangkau, bagaimana melakukan pelayanan di tengah-tengah kondisi ini, sehingga pelayanan YPDP juga boleh terus berjalan dengan baik, menjangkau orang-orang yang selama ini sudah dilayani, sehingga orang-orang yang pernah kami layani juga senantiasa dapat bertumbuh di dalam iman. Dan pada akhirnya sempurnakanlah hidup kami, sempurnakanlah doa kami dalam doa yang telah Tuhan ajarkan bagi murid-murid. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.